Perkenalkan, kami dari mahasiswa Universitas Dian Nusantara dari program studi manajemen akan mempresentasikan paper milik kami dengan judul Implementasi Big Data pada Industri Perbankan. Abstrak paper ini membahas pengimplementasian big data pada sektor perbankan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengungkap potensi penggunaan big data dalam meningkatkan efisiensi, keamanan, dan layanan perbankan. Metode penelitian yang digunakan adalah studi pusaka yang menggabungkan informasi dari berbagai sumber yang relevan dengan topik ini. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa penggunaan big data dapat membantu perbankan dalam mengoptimalkan pengambilan keputusan, mengidentifikasi dan memitigasi resiko, serta meningkatkan pengalaman pelanggan. Meskipun demikian, penelitian ini juga mengidentifikasi keterbatasan pengguna big data dalam sektor perbankan dan menawarkan saran untuk penelitian selanjutnya. Pendahuluan sering dengan perkembangan teknologi informasi. Penggunaan big data semakin populer dalam berbagai industri, termasuk sektor perbankan. Perbankan merupakan sektor yang menghasilkan jumlah data yang sangat besar setiap harinya. Manfaat dari big data dalam meningkatkan efisiensi, keamanan, dan layanan perbankan masih belum sepenuhnya dimanfaatkan. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menginvestigasi implementasi big data pada sektor perbankan dan potensi manfaat yang bisa dihasilkan. Pentingnya big data di era modern ini terungkap dalam fenomena di mana pendapatan berbagai sektor industri adalah melalui mengekstrak informasi yang paling cocok dan bermanfaat dalam menciptakan strategi ataupun peluang bisnis yang mereka kelola. Sumber informasi bisa melalui media sosial, data transaksi, konsumen, hingga data pelayanan yang memang diminati pasar. Semakin kompleks informasi yang ingin diperoleh dan dianalisis, semakin besar data yang akan diekstrak. Tujuan atau hal utama dari fenomena big data ini adalah terdapat pertumbuhan data dan informasi yang sangat eksponensial, kecepatan dalam pertambahan dan volume, dan semakin bervariasi isi dari data tersebut yang berpotensi menciptakan terbukanya tantangan baru, peluang baru, dan strategi penjualan atau pemasaran baru. Ini mengidentifikasikan bahwa pengolahan data yang optimal dalam warehouse big data akan mampu memaksimalkan tujuan perusahaan dalam menangkan persaingan perkembangan aplikasi pengelolaan data untuk pencarian pattern untuk data warehouse dengan menggunakan teknologi big data pada sektor perbankan diharapkan akan membantu proses pengelolaan data warehouse menggunakan teknologi big data. Dikarenakan data gudang akan terus mengalami perkembangan data yang besar karena transaksi data yang diperoleh dari seluruh wilayah dan area perbankan, sehingga pengelolaan data untuk pencarian pattern pada data warehouse menggunakan teknologi big data diharapkan dapat menjadi solusi untuk pengelolaan data tersebut. Aplikasi pengelolaan data tersebut untuk pencarian pattern menggunakan teknologi big data akan dikembangkan menggunakan Java. Penerapan pengelolaan data dengan teknologi big data pun untuk kedepannya diharapkan mampu untuk membantu pengelolaan data-data yang sifatnya besar yang ada dalam transaksi perbankan. Sehingga hasil dari aplikasi pengelolaan data tersebut dapat membantu pihak staf dan manajemen dalam membuat dan menganalisa hasil laporan. Selanjutnya, landasan teori. Penelitian ini didasarkan pada teori-teori yang relevan dengan penggunaan big data dalam perbankan.
Teori-teori tersebut mencakup konsep Big Data, keuntungan dan tantangan penggunaan Big Data, serta aplikasi Big Data dalam sektor perbankan. Dengan menggunakan landasan teori yang kuat, kita dapat mengembangkan hipotesis atau proposisi penelitian yang nantinya akan diuji dalam penelitian ini. Selanjutnya pembahasan, Big Data ini merupakan sebuah kumpulan data yang sangat besar, yang dengan masif dan kompleks sehingga membuatnya sangat sulit untuk diproses dengan cara yang tradisional. Big Data dapat memberikan keunggulan bagi perusahaan dengan akses untuk memahami preferensi pelanggan secara personal serta hal-hal apa saja yang bisa menyenangkan pelanggan. Nah, hasil akhir dari pengelolaan Big Data ini sendiri adalah insight atau wawasan serta informasi bagi perusahaan. Karena industri seperti perbankan, sekuritas, dan layanan investasi ini merupakan memiliki tingkat pertumbuhan tercepat, mereka sendiri membutuhkan data yang besar untuk mengatur kumpulan besar info yang mereka gunakan. Sehingga ada beberapa cara Big Data dalam menyentuh layanan keuangan. Yang pertama itu ada risiko penipuan. Organisasi yang menawarkan layanan keuangan adalah yang paling terpengaruh dalam hal aktivitas penipuan. Mereka berisiko besar untuk kehilangan beberapa penghasilannya. Nah, selanjutnya ada perdagangan dan operasi. Dengan data besar, organisasi keuangan dapat mengumpulkan dan menganalisis data dari berbagai sumber secara real time. Lalu ada kepatuhan terhadap peraturan, di mana berinvestasi dalam solusi Big Data dapat melindungi perusahaan keuangan konsumen dari berbagai pelanggaran. Ini dapat membantu dengan mengukur kepatuhan terhadap peraturan dan memantau konten yang tidak terstruktur. Lalu ada manfaat penggunaan Big Data pada sektor keuangan dan perbankan. Di antaranya itu yang pertama ada meningkatkan peluang bisnis, di mana bank dapat menghasilkan sumber pendapatan dan modal bisnis baru dengan mengumpulkan data pelanggan dan bantuan analitik data. Lalu ada penargetan dan personalisasi pelanggan yang baik, di mana bank dapat memberikan layanan terbaik dengan sepenuhnya memahami apa yang dibutuhkan pelanggan. Selain itu juga mereka dapat memberikan penawaran yang lebih personal karena pelanggan tidak memiliki masalah dalam membagikan detail mereka dengan bank. Lalu ada peningkatan produktivitas dan pengambilan keputusan, serta adanya peningkatan penilaian resiko, di mana Big Data sendiri dapat memberikan detail yang lebih besar yang membantu bank untuk memiliki penilaian risiko yang lebih baik terhadap permohonan kredit. Lalu selanjutnya ada faktor-faktor pendorong. Faktor-faktor yang mendorong pengimplementasian Big Data pada sektor perbankan diantaranya ada perubahan perilaku konsumen. Perilaku konsumen saat ini semakin berubah menjadi lebih digital dan menuntut layanan yang lebih personal, cepat, dan akurat. Big Data dapat membantu bank untuk memahami perilaku konsumen dengan lebih baik, sehingga dapat memberikan layanan yang lebih sesuai dengan kebutuhan mereka. Yang kedua ada persaingan yang semakin ketat. Industri perbankan saat ini semakin kompetitif. Bank perlu berinovasi untuk dapat bersaing dengan bank-bank lain. Big Data dapat membantu bank untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas operasinya sehingga dapat bersaing dengan lebih baik. Selanjutnya ada sumber data. Yang ketiga ada kemajuan teknologi. Kemajuan teknologi seperti artificial intelligence dan managed learning telah memungkinkan data untuk dikemas dan efektif. Dan machine learning dapat digunakan untuk dapat bantu bank membuat keputusan lebih baik. Selanjutnya, dalam mengimplementasikan Big Data pada sektor perbankan, sumber data yang diperoleh berasal dari berbagai sumber, baik primer maupun sekunder. Berikut adalah beberapa sumber data yang relevan. Untuk data primer sendiri, ada laporan bank yang berupa informasi yang dihasilkan oleh bank itu sendiri, termasuk data transaksi, profil nasabah, dan kinerja keuangan. Yang kedua ada laporan non-bank, yang dimana data dari laporan ini berasal dari lembaga keuangan selain bank, seperti perusahaan asuransi, dana pensiun, dan lembaga keuangan lainnya.
Yang ketiga ada survei, data yang diperoleh melalui survei langsung kepada nasabah atau masyarakat terkait kebiasaan penggunaan layanan perbankan. Yang kedua yaitu data sekunder. Data sekunder dapat diperoleh dari yang pertama sosial media, yaitu informasi dari platform media sosial yang mencakup perilaku konsumen, preferensi, dan tren. Yang kedua ada portal online, yang dimana data dari portal online ini didapat dari situs web, portal berita, dan platform online lainnya. Yang ketiga ada data pencarian internet, informasi yang diperoleh dari mesin pencarian seperti Google. Yang keempat ada gambar satelit, yang merupakan data visual dari satelit yang dapat digunakan untuk analisis geospasial. Dan yang terakhir ada lokasi seluler yang berisikan informasi tentang lokasi geografis berdasarkan data ponsel pintar. Nah, pemanfaatan Big Data dalam sektor perbankan membantu dalam pengambilan keputusan manajemen risiko dan peningkatan layanan kepada nasabah. Data yang diperoleh dari berbagai sumber ini diolah untuk menghasilkan solusi yang lebih efektif dan inovatif bagi industri perbankan. Lalu ada metode penelitian. Metode penelitian yang digunakan dalam mengimplementasikan Big Data. Ada metode kuantitatif dengan data sekunder. Penelitian sering memanfaatkan data sekunder dari laporan perbankan, non-bank, serta survei. Data ini dapat digunakan untuk memperkuat keamanan data, mengumpulkan informasi terkait pelanggan, mencegah penipuan, dan meningkatkan kredit. Dan kedua ada metode wawancara mendalam. Penelitian ini menggunakan wawancara mendalam dengan para ahli yang mewakili berbagai aspek terkait perbankan di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Big Data di 3 bank besar dan 2 perusahaan pendukung masih berada pada tahap awal pengadopsian. Dan ketiga ada fokus pada keamanan data dan peningkatan kerja. Implementasi Big Data di sektor perbankan bertujuan untuk memperkuat keamanan data, meningkatkan kinerja, dan mengoptimalkan proses bisnis. Dengan memanfaatkan teknologi Big Data, perbankan dapat mengambil keuntungan dari analisis data yang mendalam untuk mengambil keputusan yang lebih baik. Cukup sekian presentasi yang kelompok kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.